Bab 1591, Hari Pertempuran. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Nianer mati di sini? Hansin, penatua tertinggi Greenwave Han Mansion, bertanya dengan suara beratnya saat dia melihat Antek Han Jin Nian yang berlutut di samping. Meskipun Antek Han Jin Nian sangat ketakutan dengan penampilan Hansin, sedemikian rupa sehingga tubuhnya bahkan mulai gemetar, dan dia bahkan sedikit takut untuk mengatakan yang sebenarnya, dia masih mengungkapkan semuanya saat dia mengingat ancaman King Nu. Pertama, dia mengungkapkan rencana jahat Han Jin Nian terhadap tamu Han Suenai sebelum dia memberitahu mereka tentang bagaimana Han Jin Nian menemukan bantuan seseorang untuk memancing King Nu pergi. Akhirnya, dia memberitahu mereka tentang apa yang terjadi setelah itu. Ketika penjaga kiri dan kanan Greenwave Han Mansion mendengar kata-kata Antek, mata mereka bersinar dengan cahaya yang aneh. Jika memang benar demikian, maka Han Jin Nian lah yang menggali kuburnya sendiri. Mungkin, Han Jin Nian tidak berharap wanita itu dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berani. Pada saat ini, wajah Hansin telah berubah warna menjadi hijau sebelum akhirnya memucat. Secara alami, dia tahu karakter cucunya dengan sangat baik. Namun, karena dia adalah satu-satunya cucunya, dia selalu memanjakannya dan tidak pernah memarahinya. Itu karena cucunya terhadap wanita itu yang membawa malapetaka ini. King Nu, Li Fei adalah tamu Suenai, apakah kamu tahu latar belakangnya? Hansin bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap King Nu. Penatua tertinggi, saya tahu sedikit tentang latar belakangnya. Namun, untuk orang yang membawanya pergi, aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya tidak hanya tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi bahkan nona muda tidak tahu apa-apa tentang itu, jawab King Nu. Orang yang membawanya pergi memanggilnya sebagai nyonya muda, Anda harus tahu siapa suaminya, kan? Hansin bertanya dengan suara yang dalam. Laki-lakinya bernama Duan Lingtian. Dia dari benua awan. Dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa ayahnya berada di tanah suci Dao Marsial. Saya mempelajari semua ini dari nona muda. Adapun sisanya, bahkan nona muda tidak mengetahuinya, tambah King Nu. Duan Lingtian, ketika Hansin mendengar ini, tatapannya berubah tajam. Tidak ada yang tahu apa yang terlintas di benaknya. Segera setelah itu, dia sadar kembali, dan dia membawa tubuh cucunya pergi sebelum segera pergi. Pengawal, aku harap kalian berdua akan membantuku menjaga rahasia hari ini. Saya tidak ingin cucu saya dikutuk oleh orang-orang bahkan setelah dia meninggal. Hansin berkata sebelum dia pergi. Ketika penjaga kiri dan kanan Greenwave Han Mansion mendengar ini, mereka setuju untuk merahasiakannya. Bang! Bersamaan dengan suara ledakan, lubang berdarah muncul di antara mata Antek Han Jin Nian. Dia ambruk di lantai karena kehabisan napas. Itu persis seperti yang dia bayangkan. Hansin tidak berniat membiarkannya pergi sama sekali. Pada akhirnya, masalah ini tidak menyebar di Greenwave Han Mansion. Jika telah menyebar, semua orang akan berpikir kematian Han Jin Nian dibenarkan. Lagi pula, dialah yang menyembunyikan pikiran jahat. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Secara alami, Han Suenai tidak menyadari insiden yang terjadi di Greenwave Han Mansion. Saat ini, dia membawa Little Gold, Little Black, dan Little White ke Half Moon Island. Namun, mereka benar-benar tercengang ketika melihat Pulau Half Moon tidak ada lagi. Pulau Half Moon hilang, ekspresi Han Suenai menjadi sedikit pucat. Dijue dari klan naga itu benar-benar bisa melakukan apa saja. Apakah dia tidak takut karma? Klan naga selalu mendominasi dalam hal cara mereka menangani sesuatu. Selain itu, Dijue juga naga emas bercakar 5, anggota kekaisaran dari klan naga. Ada orang lain yang juga mengikuti Han Suenai dan 3 lainnya. Itu adalah pria parubaya yang berdiri di belakang binatang buas raksasa, Muyi. Dia adalah seseorang yang ayah Han Suenai, Master Mansion dari Greenwave Han Mansion, telah dianggap sebagai saudara. Ada 3 orang kuat di Greenwave Han Mansion. Terlepas dari penatua tertinggi, 2 lainnya adalah Master Mansion dari Greenwave Han Mansion dan Bistamer yang kuat, Muyi. Selain itu, Muyi juga ayah dari adik perempuan Han Suenai, Mu Suei. Setelah menemukan Pulau Half Moon hilang, air mata langsung menggenang di mata Little Gold, Little Black, dan Little White. Mereka telah lama tinggal di Half Moon Island,
wajar saja jika mereka memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Half Moon Island. Selain itu, ada banyak orang yang mereka sayangi di Pulau Half Moon. Sister KR, mata Little White benar-benar merah saat mereka berlinang air mata. Ketika Little Gold dan Little Black memikirkan KR, hati mereka juga terasa sakit. Mari kita kembali ke benua awan dan melihat-lihat, mungkin, saudara Ling Tian telah kembali, saran Han Suenai. Kelompok 5 segera menuju ke selatan ke benua Cloud. Apakah itu insiden yang terjadi di Greenwave Han Mansion atau Han Suenai yang kembali ke benua awan dengan ketiga orang itu? Duan Ling Tian, tentu saja, tidak menyadari itu semua. Saat ini, dia sedang duduk diam di kamarnya menunggu kedatangan hari kedua. Cahaya fajar di hari kedua akhirnya menyinari bumi, menandakan datangnya hari baru. Pagi-pagi sekali, Tetua Sekte Drift Blaze datang mengetuk pintu dan membawa Duan Ling Tian dan dua lainnya, bersama dengan orang-orang dari pasukan lain untuk berjalan-jalan di tanah Sekte Drift Blaze. Selama perjalanan, Duan Ling Tian tentu saja menjadi pusat perhatian. Mata semua orang tertuju padanya. Beberapa dipenuhi dengan keraguan, dan beberapa dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan ada beberapa yang dipenuhi dengan penghinaan. Singkatnya, konsensus umum adalah dia tidak akan bisa mengalahkan Lady Feng dari Greenwave Han Mansion. Meskipun orang-orang dari berbagai kekuatan memandang rendah Duan Ling Tian, mereka tidak memprovokasi dia tidak seperti orang-orang dari Sekte Skyrek. Hari berlalu dengan cepat tanpa masalah. Ketika malam tiba, dan mereka masih tidak melihat dua pria dari Sekte Skyrek, Si Tuhang tersenyum dan tiba-tiba berkata, sepertinya Feng Hen dan Patua Yin dari Sekte Bangkai Langit sudah pergi, sungguh menyegarkan. Ketika Duan Ling Tian mendengar kata-katanya, dia tertawa dalam hati. Karena dialah yang telah melukai Feng Hen, dia tahu betul betapa seriusnya cedera Feng Hen. Pada saat ini, dia kemungkinan besar sedang memulihkan diri di salah satu kamar tamu di Sekte Drift Blaze. Namun, kemungkinan besar Feng Hen tidak akan memiliki kesempatan untuk menonton pertempuran antara dia dan Lady Feng dari Drift Blaze Sek karena dia mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur sama sekali. Setelah kembali ke kediaman yang telah disiapkan Sekte Drift Blaze untuk mereka, Si Tuhang dan Si Tuhou mengucapkan selamat tinggal pada Duan Ling Tian sebelum menuju ke kamar masing-masing, menunggu hari esok tiba. Tuan Duan, besok akan menjadi pertempuran antara Anda dan Lady Feng dari Drift Blaze Sek. Harap istirahat lebih awal dan memulihkan diri untuk mempersiapkan diri. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Meskipun mereka diam-diam berpikir bahwa Duan Ling Tian bukan tandingan Lady Feng, jauh di lubuk hati mereka masih berharap Duan Ling Tian akan mengejutkan mereka besok. Jika Duan Ling Tian berhasil memenangkan pertempuran besok, namanya tidak hanya akan tersebar di seluruh Windfall Nation, tetapi bahkan klan situ mereka akan dapat berbagi ketenarannya juga. Bagaimanapun, dia adalah penasihat sementara klan situ. Pada saat itu, jika ketenaran Duan Ling Tian menyebar ke Southern Ridge Yuan Mansion, bahkan ketenaran klan situ akan menyebar ke sana juga. Ini bukan kehormatan yang mudah dicapai oleh sekte manapun di Windfall Nation. Malam ini, Duan Ling Tian tidak duduk diam di kamar seperti kemarin. Sebaliknya, ia memasuki pagoda indah 7 harta karun untuk mengolah basis kultivasinya. 1 malam di luar setara dengan 2,5 hari di tingkat ketiga dari 7 sekte indah 7 harta karun. Sudah lebih dari cukup waktu bagi Duan Ling Tian untuk berkultivasi. Duan Ling Tian tidak berani bertindak sembarangan di depan Lady Feng dari Drift Blaze Sek. Saat dia berkultivasi di tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah, di area terlarang Sekte Drift Blaze dekat kawah gunung berapi dari gunung berapi aktif, ada seorang wanita mengenakan gaun merah menyala duduk bersila di udara. Gadis itu seperti peri api, berbaur dengan magma yang dimuntahkan dari waktu ke waktu. Wanita itu memiliki penampilan yang bisa menggulingkan suatu bangsa. Saat dia berkultivasi, bahkan magma yang keluar dari kawah gunung berapi sedikit miring ke sisinya. Seolah-olah dia memiliki pesona magnetis. Api yang menyala-nyala muncul di sekitar wanita itu, menyelimutinya. Namun, itu tidak membakarnya sama sekali. Tiba-tiba, wanita itu membuka matanya. Sebuah cahaya yang berapi-api tampaknya telah melintas di matanya. Detik berikutnya, dia terbang keluar, menuju kawah gunung berapi. Dia mandi di magma, benar-benar menenggelamkan dirinya di dalamnya. Jika orang lain menyaksikan ini, mereka pasti akan berteriak kaget. Tindakannya tidak berbeda dengan bunuh diri. Namun, ketika magma terus keluar dari kawah gunung berapi, orang dapat melihat bahwa wanita itu tidak hanya tidak terbakar menjadi abu,
tetapi dia bahkan duduk bersila di udara di atas magma sambil terus berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, orang bisa samar-samar melihat magma merah menyala yang membentang ke wanita itu sebelum bergabung dengannya. Seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di langit di dekatnya saat dia menatap wanita seperti peri api yang mandi di magma saat dia berkultivasi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya fisik Tian Wu lahir untuk budidaya mental Blaze Phoenix Progeny. Kemajuannya saat ini 2 kali lebih cepat dari kemajuan yang saya buat di usianya. Petik 2. Meski sudah tengah malam, hari masih seterang siang karena gunung berapi yang terus-menerus memuntahkan magma. Jika orang lain dari Sekte Drift Blaze ada di sini, mereka akan dapat mengidentifikasi wanita cantik ini sebagai Ziyun, pemimpin Sekte Drift Blaze Sect. Hari ini akan menjadi hari pertempuran antara penasihat sementara klan Situ dan Tian Wu. Menurut tetua, meskipun penasihat sementara klan Situ tampak muda, dia tidak terlihat seperti orang biasa, gumam Ziyun pada dirinya sendiri ketika dia mengingat laporan dari kakek tua yang diberikan sebelumnya di malam hari. Saya harap dia akan menjadi penggiling sabit yang memenuhi syarat. Malam berlalu dengan sangat cepat. Saat fajar tiba lagi, Sekte Drift Blaze disibukkan dengan aktivitas. Semua murid dari Drift Blaze Sekte meninggalkan tempat kultivasi mereka. Tentu saja, ini karena hari ini adalah hari pertempuran antara penasihat sementara klan Situ, Master Duan, dan Lady Feng dari Sekte Drift Blaze mereka. Mereka semua ingin menikmati dan menyaksikan pertempuran ini. Bab 1592, jadi dia disebut Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Pertempuran antara penasihat sementara klan Situ dan Nyonya Feng dari Drift Blaze Sect akan berlangsung di distrik yang luas di timur, di luar perkebunan Drift Blaze Sect. Karena keduanya telah mencapai level ini, tidak perlu ada arena khusus. Pagi-pagi sekali, distrik luas di timur, di luar perkebunan Sekte Drift Blaze, sudah ramai dengan orang-orang. Kebanyakan dari mereka adalah murid dan tetua Drift Blaze Sekte. Selain itu, orang-orang dari berbagai kekuatan juga telah tiba di tempat kejadian. Tentu saja, ada juga orang yang tidak hadir seperti Feng Hen, pemimpin sekte muda dari Sekte Skyrek. Alasan dia absen adalah karena ketidakmampuannya untuk bangun dari tempat tidur karena cedera. Dia tidak akan bisa datang bahkan jika dia mau. Namun, pria tua dengan nama keluarga Yin malah datang. Pak Tua Yin adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang kekuatannya setara dengan Situ Ho dari klan Situ. Orang-orang klan Situ ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras. Semua orang langsung mengalihkan perhatian mereka ke barat di mana perkebunan Drift Blaze Sekte berada. Sekelompok 3 orang mendekati mereka. Itu Situ Hang, Tuan Muda Agung dari klan Situ. Dan itu adalah Situ Ho, tetua tertinggi dari klan Situ. Dia juga pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Pemuda berpakaian ungu yang berjalan di tengah pastilah Tuan Duan, penasihat sementara klan Situ. Sekelompok murid Drift Blaze Sekte membenamkan kepala mereka bersama dalam sebuah diskusi saat mata mereka mendarat pada sosok ungu di kejauhan. Mata mereka dipenuhi dengan pertanyaan dan penghinaan. Ini adalah orang yang ingin menantang Lady Feng dari Drift Blaze Sekte mereka, pembangkit tenaga listrik di puncak Saint Rudiment Stage dan berada di peringkat ke-23 di Heaven Ranking. Dia terlihat sangat muda, tapi siapa tahu, usia sebenarnya mungkin 70 atau 80 tahun. Dia pikir dia pantas untuk bersaing dengan Lady Feng dari sekte kita. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Petik 2. Ada beberapa orang yang tidak tahu batas mereka kecuali kita memberi mereka pelajaran. Saya menantikan untuk melihat ekspresi seperti apa yang akan dia buat setelah dia dikalahkan oleh Lady Feng. Berdasarkan kata-kata murid Drift Blaze Sekte, jelas mereka tidak terlalu memikirkan Duan Lingtian. Sebenarnya, ini adalah hal yang biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tiba-tiba menjadi penasihat sementara klan Situ, tidak banyak yang diketahui tentang dia sama sekali. Selain itu, mereka memiliki kepercayaan penuh pada Lady Feng Sekte mereka. Kelompok murid Drift Blaze Sekte berbisik satu sama lain. Meskipun suara mereka tidak keras, Duan Lingtian yang telah membuka semua 99 Saint Fans-nya memiliki pendengaran super, dan dia mendengar semua kata-kata mereka. Namun, dia tidak terganggu sama sekali. Sebenarnya, dia sudah mengharapkan ini terjadi. Apalagi para murid dari Drift Blaze Sekte, bahkan Situ Hang dan Situ Ho, yang mengikuti di belakangnya, tidak memiliki kepercayaan padanya meskipun mereka tidak mengatakannya dengan keras.
Duan Lingtian tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tahu itu semua akan sia-sia. Jika dia ingin mengubah pendapat mereka, dia hanya punya satu pilihan, dan itu adalah mengalahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sect dan menggantikannya di Heaven Ranking. Duan Lingtian merasa sangat percaya diri. Saat ini, basis kultivasinya telah menembus ke tahap Paramount Saint Rudiment. Dengan bantuan metode kultivasi mental pedang tertinggi Dao, pedang hati yang berdaulat, dia bahkan telah menguasai 10.000 wilayah pedang. Setelah mempelajarinya, dia juga mempelajari wilayah biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan wilayah 10.000 pedang. Paling tidak, di antara semua wilayah yang dia lihat sebelumnya, tidak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk disebutkan dalam kalimat yang sama dengan wilayah 10.000 pedang. Secara alami, bahkan tanpa keuntungan dari wilayahnya, Duan Lingtian juga tidak takut pada penggarap bela diri atau Dao di bawah Saint Stage. Mengesampingkan fakta bahwa dia bisa memperkuat fenomena naga surgawi, tubuhnya berbeda dari pembudidaya bela diri atau Dao biasa. Tubuhnya bahkan lebih kuat daripada naga surgawi bercakar 5 dari klan naga. Menurut Penatua Huo, tubuh Duan Lingtian saat ini sebanding dengan naga surgawi bercakar 7 yang berada di panggung yang sama dengannya. Terlepas dari tubuhnya yang kuat, jumlah Saint Veins Duan Lingtian telah dibuka di tubuhnya konyol. Dia telah membuka total 99 Saint Veins. Dengan kata lain, dia telah membuka semua Saint Veins yang ada untuk dibuka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Tanah Suci Dao Martial. Karena semua alasan ini, Duan Lingtian sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak berpikir siapapun di bawah Saint Stage akan bisa mengalahkannya. Oh, di bawah tatapan semua orang, Duan Lingtian tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening. Ini karena dia memperhatikan tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh di antara ribuan mata yang menatapnya. Saat dia melihat ke dalam sepasang mata itu, dia melihat pemilik mata itu. Itu dia, pemilik mata itu tidak lain adalah Pak Tua Yin dari Sekte Skyurek. Dia adalah orang tua yang menemani Feng Hen, pemimpin muda Sekte Skyurek. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Kerutan Duan Lingtian mereda ketika dia melihat itu adalah Pak Tua Yin. Dia tidak terkejut pihak lain membencinya dan akan mendapatkan kesenangan dari membunuhnya karena permusuhan yang muncul di antara mereka 2 hari yang lalu. Karena alasan ini, ketika dia menemukan orang yang menatapnya dengan membunuh berasal dari Sekte Skyurek, dia benar-benar mengabaikannya. Pemecatan Duan Lingtian membuat wajah Pak Tua Yin menjadi sangat muram. Jika bukan karena fakta bahwa Si Tu Hao hadir, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuh Duan Lingtian. Penampilan Duan Lingtian menarik perhatian semua orang, meredupkan segala sesuatu di sekitarnya. Saat Duan Lingtian berdiri di antara Si Tu Hang dan Si Tu Hao, dia menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental dan diam-diam menunggu penampilan Lady Feng dari Drift Blaze Sect. Dia sangat tenang seolah-olah orang yang menantang Lady Feng bukanlah dia. Pemimpin sekte, pemimpin sekte. Orang-orang mulai berteriak serempak, menyebabkan Duan Lingtian segera membuka matanya. Hanya dalam satu pandangan, dia melihat seorang wanita cantik, anggun, dan anggun datang dari langit yang jauh di perusahaan seorang pria tua dan seorang wanita tua. Ketika dia berjalan melewatinya, para murid dari Drift Blaze Sect menyambutnya dengan sopan. Suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Wajah wanita cantik itu sangat memukau. Meskipun dia memancarkan aura dingin yang menyebabkan orang lain tidak dapat menatap matanya, orang harus mengakui bahwa dia memang cantik. Jika dia 10 tahun lebih muda, dia pasti akan menjadi kecantikan yang langka. Dia adalah Ziyun, pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze, bisik Si Tu Hang kepada Duan Lingtian saat ini. Duan Lingtian mengangguk. Setelah mempelajari Ziyun dari atas ke bawah, hatinya tersentak. Ini adalah kultivator bela diri wanita yang tak terkalahkan di seluruh Windfall Nation, selain keluarga kekaisaran Windfall Nation. Bahkan sekarang, Duan Lingtian masih merasa sulit untuk percaya bahwa wanita cantik dan menakjubkan seperti itu dapat menahan seluruh Drift Blaze Sect hanya dengan kekuatannya saja, membuat Drift Blaze Sect menjadi sekte kelas 7 yang terkenal di Windfall Nation. Duan Lingtian harus mengakui bahwa dia dengan tulus mengagumi Ziyun. Saat Ziyun, pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze, muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang dari Duan Lingtian. Pemimpin sekte Ziyun. Pemimpin sekte Ziyun. Pada saat ini, para tamu dari berbagai kekuatan berinisiatif untuk menyambut Ziyun. Suara mereka dengan hormat.
Bahkan beberapa pembangkit tenaga Saint Stage, termasuk Pak Tuayin dari Sekte Skyrek, tidak terkecuali. Setelah para tamu dari berbagai pasukan menyapa Ziyun, Situ Hang dan Situ Hou juga menyapanya, pemimpin Sekte Ziyun. Ketika dihadapkan dengan Situ Hang dan Situ Hou, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Situ Hang dan Situ Hou tidak tersinggung karena Ziyun memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Saat Duan Lingtian hendak menyapa Ziyun setelah Situ Hang dan Situ Hou melakukannya, Ziyun menatapnya dan bertanya, "Anda pasti Tuan Duan, penasihat sementara klan Situ." "Saya Duan Lingtian. Selamat siang, pemimpin Sekte Ziyun." Duan Lingtian menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Tindakannya sopan dan santun. Duan Lingtian. Jadi dia dipanggil Duan Lingtian. Hampir semua orang yang hadir di tempat kejadian akhirnya mengetahui nama Duan Lingtian. Lagi pula, sebelum ini, selain pemimpin klan dari klan Situ, Tuan Muda Hebat, dan Situ Hou, tidak ada seorang pun di Windfall Nation yang tahu nama lengkapnya. Apakah itu pemimpin klan dari klan Situ, Tuan Muda Agung atau Situ Hou, mereka semua sangat menghormatinya. Itu wajar bagi mereka untuk tidak memanggilnya dengan namanya. Karena alasan ini adalah pertama kalinya nama Duan Lingtian diumumkan secara publik di Windfall Nation. Duan Lingtian, nama yang konyol. Saya harap kekuatannya sesuai dengan namanya. Banyak murid Drift Blaze Sekte mendengus. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya bertemu Anda, Tuan Duan, saya sudah lama mendengar tentang apa yang telah Anda lakukan, karena Tuan Muda Agung dari klan Situ ada di sini dengan selamat, itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa rumor itu tidak berdasar. Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, Tuan Duan, kata Ziyun. Meskipun suaranya sangat tenang, ada sedikit emosi di dalamnya. Itu tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Saat Ziyun selesai berbicara, yang lain mengalihkan perhatian mereka kembali ke Duan Lingtian lagi. Itu benar, karena Duan Lingtian memberikan tantangan kepada Lady Feng dari Drift Blaze Sect, mereka tampaknya lupa bahwa Duan Lingtian telah menyelamatkan Situ Hang yang oleh Master Prasasti Bintang 4 dari keluarga kekaisaran dianggap tidak dapat disembuhkan. Duan Lingtian mungkin tidak tampak luar biasa dalam hal basis kultivasinya, tetapi sepertinya dia memiliki tangan ajaib yang dapat menghidupkan kembali pasien. Ketika orang-orang ini melihat Duan Lingtian lagi, sedikit rasa hormat bisa terlihat di mata mereka. Mengesampingkan basis kultivasinya, hanya kemampuannya untuk dapat menghidupkan kembali pasien lebih dari layak untuk dihormati. Kamu menyanjungku, pemimpin Sekte Ziyun. Saya hanya cukup beruntung bisa membantu Tuan Muda Hang menyelesaikan masalahnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Ziyun. Ini memang benar. Lagi pula, jika dia tidak mengenali prasasti setan di Situ Hang dan juga tahu cara memecahkan prasasti itu, dia tidak akan bisa menyelamatkan Situ Hang. Bab 1593, Nyonya Feng, Feng Tianwu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kamu terlalu rendah hati, Tuan Duan. Namun, Ziyun salah mengira kejujuran Duan Lingtian sebagai kerendahan hati. Sebenarnya, itu bukan hanya Ziyun. Semua orang yang hadir juga merasa bahwa Duan Lingtian rendah hati. Seketika, banyak orang mulai memiliki kesan yang baik padanya. Secara alami, ini tidak mengubah pendapat asli mereka. Mereka masih berpikir Duan Lingtian tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sect. Tiba-tiba, murid Sekte Drift Blaze berteriak kaget, Nyonya Feng ada di sini. Seketika, semua orang, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan pandangan mereka ke arah tanah milik Sekte Drift Blaze. Ada sosok cantik yang sedang berjalan di langit. Saat dia berjalan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, melukis gambar yang sangat indah. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian merah menyala. Tubuhnya sangat menggoda, dan rambut hitamnya yang menutupi bahunya berkibar ringan tertiup angin. Wajahnya tertutup sehingga tidak ada yang bisa melihat seperti apa penampilannya. Namun, hanya dari mata cerah yang terbuka, dahi yang sempurna, dan alis, orang dapat mengatakan bahwa wajah di balik kerudung itu juga harus cantik tiada taraf. Nyonya Feng, banyak dari pemuda yang hadir menatap pemuda berpakaian merah berjalan dengan mata cerah. Wajar jika orang menyukai hal-hal yang indah. Kesempurnaan wanita muda berbaju merah ini mendapat kekaguman banyak pria. Bahkan Situ Hang yang berada di sebelah Duan Lingtian tidak terkecuali. Dia menatap wanita berpakaian merah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya.
Pada saat ini, Duan Lingtian juga melihat Lady Feng dari Driftblaze Sect. Namun, tidak seperti Situ Hang dan yang lainnya, ketika dia pertama kali melihat Lady Feng, wajahnya yang tampan tidak bisa tidak berkedut dalam kegembiraan. Sepasang matanya bahkan dipenuhi dengan emosi seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini, pikiran Duan Lingtian tidak bisa tidak mundur ke beberapa tahun yang lalu selama kompetisi pencarian pengantin pria di Phoenix Nest City of Darkstone Empire. Saat itu, ada seorang wanita bercadar yang terlihat sangat mirip dengan wanita di depannya ini. Hal ini menyebabkan hati Duan Lingtian kacau balau. Di bawah semua mata yang terbakar, tatapan Feng Tianwu di bawah kerudung tidak menunjukkan emosi sama sekali karena dia telah melihat banyak dari penampilan serupa ini. Sebenarnya, dia tidak suka suasana yang begitu ramai. Jika memungkinkan, dia tidak ingin muncul sama sekali. Segera setelah itu, Feng Tianwu memperhatikan tatapan yang tampak sangat berbeda dari tatapan terbakar lainnya. Tatapan lainnya dipenuhi dengan kekaguman yang tidak terselubung, tetapi tidak ada kekaguman dalam satu tatapan itu. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kegembiraan dan nostalgia. Selain itu, tatapan itu memberinya rasa keakraban. Feng Tianwu menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengalihkan pandangannya ke pemilik tatapan itu. Dengan hanya sekilas, seolah-olah dia disambar petir. Sosok ungu di depan matanya telah muncul dalam mimpinya berkali-kali, mendukungnya dan membantunya bergerak maju. Ketika dia memikirkannya, dia akan bekerja lebih keras. Hanya dengan begitu tuannya akan rela membiarkannya pergi dan kembali ke benua Cloud. Saat ini, basis kultivasinya berada di Imminent Saint Stage. Itu sangat dekat dengan Saint Stage. Dia akhirnya bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Namun, dia tidak menyangka sebelum dia bahkan menerobos ke Saint Stage bahkan sebelum dia memenuhi kondisi yang telah ditetapkan tuannya untuknya, dia akan dapat bertemu pria yang selalu muncul dalam mimpinya dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, dia bahkan curiga dia sedang bermimpi. Namun, ketika dia melihat kegembiraan yang terkandung di mata pihak lain, Feng Tianwu akhirnya sadar kembali. Semuanya nyata, itu bukan mimpi. Dia, dalam mimpinya tidak pernah sejelas dan hidup ini. Suara mendesing. Di bawah pengawasan yang lain, Lady Feng dari Driftblaze Sect tiba-tiba melepas cadarnya, memperlihatkan wajahnya. Pada saat ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Setelah dia melepas cadar, wajah yang muncul di hadapan orang banyak itu sangat cantik. Alis pensilnya seperti lukisan sementara matanya seperti embun musim gugur. Hidung tinggi, bibir halus, gigi putih, fitur tenang dengan kontur yang sempurna. Dia sangat cantik sehingga hampir mencekik. Dia tampak seperti peri yang kehilangan sayapnya. Betapa cantiknya, wanita ini milik surga. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di hati kebanyakan orang. Ini juga pertama kalinya banyak tetua dan murid dari Driftblaze Sect melihat wajah Lady Feng. Meskipun mereka telah lama mendengar bahwa Lady Feng memiliki kecantikan yang dapat menggulingkan suatu bangsa, mereka belum pernah melihat wajahnya sebelumnya sehingga mereka secara alami, skeptis terhadap rumor yang mereka dengar. Namun, pada saat ini, semua keraguan mereka lenyap. Tianwu, Ziyun, pemimpin sekte dari sekte Driftblaze, sangat mengenal muridnya. Tidak mungkin dia akan mengungkapkan wajahnya di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Dia bingung mengapa muridnya melakukan hal seperti itu. Segera setelah itu, Ziyun melihat mata muridnya seperti terkunci pada seseorang. Selain itu, tatapannya tampak selembut air. Ini adalah pertama kalinya dia melihat muridnya dengan ekspresi seperti itu. Secara alami, dia akrab dengan ekspresi ini. Ini adalah ekspresi yang hanya akan ditunjukkan seorang wanita kepada cinta sejatinya. Setelah Feng Tianwu melepas cadarnya dan memperlihatkan wajah yang dikenalnya, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan berseru dengan suara terkejut yang menyenangkan, "Tianwu." Suaranya begitu lembut sehingga terus berlama-lama di udara. Kejadian ini sangat mengejutkannya. Saat ini, sepertinya dia telah melupakan segalanya, dan hanya Feng Tianwu yang bisa dia lihat. Masalah menantang peringkat surga dan namanya tersebar di Windfall Nation dan Southern Ridge Yuan Mansion semuanya telah terbesit di benaknya untuk saat ini. Sebelum semua orang bisa sadar kembali, Feng Tianwu juga berteriak dengan gembira, "Kakak Duan." Pada saat berikutnya, tubuh yang sangat menggoda bergerak dan muncul di depan Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata seolah-olah dia telah berubah menjadi peri api. Selanjutnya,
Di bawah tatapan kaget dan tidak percaya dari semua orang yang hadir, Lady Feng dari Drift Blaze Sect mengambil inisiatif dan melemparkan dirinya ke penasihat sementara klan Situ, lengan Master Duan. Pada saat ini, sekelompok pemuda yang hadir sepertinya telah mendengar suara patah hati mereka. Awalnya, ketika Situ Hang melihat Lady Feng dari Drift Blaze Sect mengungkapkan wajahnya, dia tidak bisa tidak terpesona juga. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Lady Feng menyerbu ke arahnya. Dia langsung tercengang dan berpikir dalam hati, jangan bilang aku sangat menawan sehingga Lady Feng dari Drift Blaze Sect akan melemparkan dirinya ke dalam pelukanku. Sayang sekali aku sudah memiliki Putri Qiyuming. Namun, ketika dia melihat Lady Feng melemparkan dirinya ke pelukan pemuda berpakaian ungu di sebelahnya, dia bahkan lebih terpana. Ini, bab 1594, Bocah Cantik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Situ Hang dibuat terdiam oleh pemandangan di depannya. Lady Feng dari Drift Blaze Sekte, pembangkit tenaga listrik di puncak Saint Rudiment Stage yang berada di peringkat ke-23 di Heaven Ranking, secara luas diakui sebagai orang terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation, benar-benar melemparkan dirinya ke dalam penasihat sementara klan Situ mereka, lengan Tuan Duan. Ya Tuhan, bisakah seseorang memberitahunya apa yang sedang terjadi? Dalam hal ketampanan, ya, meskipun aku sedikit kurang dibandingkan dengan Tuan Duan, aku tidak seburuk itu, keluh Situ Hang dalam hati. Secara alami, dia tidak menyuarakan ini. Bahkan, dia bisa melihat penasihat sementara klan Situ mereka, Master Duan, dan Lady Feng dari Drift Blaze Sect pasti sudah saling kenal sebelum ini. Kalau tidak, mengapa orang elit seperti Lady Feng tiba-tiba melepas cadarnya dan kehilangan ketenangannya? Tian Wu, di bawah mata yang tajam, Duan Lingtian hanya memperhatikan Feng Tianwu. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Feng Tianwu yang ada di pelukannya. Pada saat ini, hatinya menjadi tenang seolah-olah dia telah menemukan tempat perlindungannya. Saat ini, Duan Lingtian harus mengakui Feng Tianwu memang ada di dalam hatinya. Mungkin, dia tidak merasa seperti ini pada awalnya. Namun, Feng Tianwu dengan rela mengorbankan hidupnya untuknya, dan itu telah menggerakkannya. Seperti kata pepatah, manusia tidak terbuat dari tumbuhan, bagaimana bisa mereka benar-benar bebas dari emosi? Pada akhirnya, ketika Feng Tianwu menghilang, dia menyalahkan dirinya sendiri dan mencoba mendapatkannya kembali dengan menggunakan segala cara yang mungkin. Sebagian alasan dia datang ke Dao Martial Saint Land adalah untuk mencari Feng Tianwu. Namun, pencariannya selalu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa datang ke Windfall Nation secara tiba-tiba akan memungkinkan dia untuk bertemu dengan Feng Tianwu yang bahkan belum ditemukan oleh kakak laki-lakinya, Bai Li Hong. Selain itu, dia tidak mengharapkan Lady Feng dari Drift Blaze Sect yang namanya telah menyebar di seluruh Windfall Nation dan Southern Ridge Yuan Mansion sebenarnya adalah Feng Tianwu. Sebelumnya, ketika Feng Tianwu baru saja muncul dan belum melepas cadarnya, dia sudah bisa tahu itu dia hanya dengan pandangan sekilas. Pada saat itu, Feng Tianwu benar-benar identik dengan Feng Tianwu yang dia temui untuk pertama kalinya di Phoenix Nest City. Kakak Duan, Feng Tianwu memeluk Duan Lingtian dengan erat seolah-olah dia takut dia akan melarikan diri. Dia tidak peduli dengan tatapan terkejut dan mata yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan sama sekali. Saat ini, sepertinya Duan Lingtian adalah satu-satunya yang ada di dunianya. Dua garis air mata mengalir di wajahnya yang halus. Itu adalah air mata yang dipenuhi dengan emosi. Segera setelah itu, banyak murid laki-laki di Sekte Drift Blaze sadar kembali dan berkata dengan cepat, apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Deli saya benar-benar melemparkan dirinya ke dalam penasihat sementara klan Situ itu, lengan Duan Lingtian. Mereka hijau karena iri ketika mereka melihat Duan Lingtian. Seolah-olah mereka ingin membunuhnya sehingga mereka bisa menggantikannya. Kelompok tetua Drift Blaze Sekte juga tercengang. Lady Feng dari Drift Blaze Sect mereka memiliki temperamen yang dingin. Terlepas dari pemimpin sekte, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain. Namun, hari ini, di hadapan penasihat sementara klan Situ, Tuan Duan, yang datang untuk menantangnya, dia tidak hanya mengambil inisiatif untuk berbicara, tetapi dia bahkan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti gadis yang jatuh cinta yang telah baru saja melihat pria impiannya. Dia pria di hati Tianwu. Ziyun, pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze, mengerutkan kening.
Muridnya terus bersikeras untuk kembali ke benua awan, dan dia bahkan memergokinya tersenyum sendiri dalam keadaan linglung beberapa kali. Sebagai seseorang yang pernah mengalami ini, dia tahu muridnya sedang memikirkan seorang pria. Dia curiga pria itu berasal dari benua Cloud. Ziyun tidak ikut campur karena dia tahu cinta tidak bisa dipaksakan. Karena muridnya telah jatuh cinta pada seseorang, hubungan guru-murid mereka mungkin terpengaruh jika dia bersikeras untuk ikut campur. Selain itu, dia percaya pria yang disukai muridnya akan menjadi pria yang luar biasa meskipun dia berasal dari benua fana. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa pria yang selalu diimpikan oleh muridnya akan menjadi penasihat sementara klan Situ, Master Duan. Ini terlalu kebetulan. Melihat mereka, jelas mereka berdua tidak tahu mereka berdua berada di tempat yang sama sebelum ini. Sebelumnya, saya benar-benar tidak percaya pada takdir. Namun, saya tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Petik 2. Nasib tidak berwujud, tetapi itu nyata. Ambil Duan Lingtian dan Feng Tianwu, misalnya. Meskipun keduanya berada di Dao Martial Shenlan, fakta bahwa keduanya bertemu di sini tidak diragukan lagi adalah pekerjaan takdir mengingat seberapa besar Dao Martial Shenlan. Ini, ketika orang-orang dari berbagai kekuatan yang sengaja datang ke Sekte Drift Blaze untuk menonton pertempuran melihat adegan ini, mereka semua saling memandang, bingung. Apa yang sedang terjadi? Mereka benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pemandangan di depan mata mereka? Lady Feng, murid Drift Blaze Sekte, seseorang yang berada di peringkat ke-23 di Heaven Ranking dan secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation sebenarnya mengenal penasihat sementara klan Situ, Master Duan, yang datang untuk menantangnya. Apalagi hubungan mereka terlihat tidak sederhana. Orang-orang dari berbagai sekte bergumam, dilihat dari cara mereka saling memandang secara emosional, sepertinya mereka adalah pasangan yang sudah lama berpisah. Jangan bilang mereka berdua tidak sadar bahwa pihak lain akan ada di sini. Petik 2. Jika itu masalahnya, bukankah itu terlalu kebetulan? Bagaimana bisa? Banyak orang berteriak keras. Aku khawatir pertempuran hari ini akan berakhir lebih awal dari yang dijadwalkan. Keduanya adalah pasangan. Bagaimana mereka akan bertarung satu sama lain? Banyak orang bahkan menggelengkan kepala dengan simpati. Duan Lingtian dan Feng Tianwu akhirnya sadar kembali. Setelah mereka berpisah dari pelukan mereka, mereka bertanya secara bersamaan saat mereka saling memandang. Tianwu, kenapa kamu di sini? Kakak Duan, mengapa kamu di sini? Mereka tertegun sejenak sebelum mereka tertawa saat mereka saling menatap. Feng Tianwu yang wajahnya bisa menggulingkan sebuah negara memerah. Itu mirip dengan apel merah matang. Itu sangat merah sehingga membuat orang ingin menggigit pipinya. Pada saat yang sama, Feng Tianwu yang akhirnya sadar kembali mendengar diskusi di sekitarnya. Dia tidak bisa tidak melihat Duan Lingtian dengan heran. Kakak Duan, kakakmu penasihat sementara klan Situ itu, Tuan Duan. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebelum tersenyum kecut. Aku tidak menyangka kamu adalah Lady Feng dari Drift Blaze Sect, Tianwu. Jika bukan karena aku tidak dapat menemukanmu tidak peduli bagaimana aku mencarimu, aku mungkin akan berpikir betapa kecilnya dunia ini. Hati Feng Tianwu dipenuhi dengan kebahagiaan ketika dia mendengar kata-katanya. Ternyata, kakak Duannya selalu mencarinya. Feng Tianwu telah memperhatikan tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, tetapi dia mengabaikan semuanya. Menurutnya, pendapat orang lain tidak penting. Dia tidak membutuhkan persetujuan mereka untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, Feng Tianwu terbang ke Ziyun, pemimpin sekte Drift Blaze Sect, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, saya ingin mengakui kekalahan untuk pertempuran ini. Mengakui kekalahan, Feng Tianwu tidak sengaja merendahkan suaranya sehingga terdengar oleh semua orang yang hadir di tempat kejadian. Mayoritas orang tidak terkejut, mereka sudah siap secara mental untuk ini. Meski begitu, kerumunan itu menjadi gempar. Orang-orang ini kebanyakan adalah pria muda. Mereka adalah murid laki-laki dari Drift Blaze Sekte yang mengaguminya atau laki-laki dari sekte lain yang jatuh cinta padanya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dan mengundang gelak tawa dari banyak orang. Aku tidak percaya penasihat sementara klan Situ adalah pria yang hidup dari seorang wanita. Pemilik suara itu tidak lain adalah Pak Tua Yin dari Sekte Skyrek. Secara alami, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang Duan Lingtian. Tianwu,
Aku menghormati keputusanmu. Meskipun Ziyun merasa sedikit tidak senang karena Feng Tianwu mengakui kekalahan sedikit banyak akan mempengaruhi Sekte Drift Blaze, dia tahu masalah ini tidak bisa dipaksakan jadi dia menghormati keputusan Feng Tianwu dan tidak ikut campur. Keributan yang disebabkan oleh kata-kata Pak Tua Yin juga membuat Ziyun menoleh ke arah Duan Lingtian. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan pria yang dipilih oleh muridnya ini dalam situasi ini. Sekte Skyrek telah melukai harga dirinya sebagai seorang pria. Katakan itu lagi. Wajah Feng Tianwu tampak seperti tertutup lapisan es saat dia menatap dengan dingin pada Pak Tua Yin dari Sekte Skyrek, menyebabkan dia bergidik meskipun tidak sedingin itu. Feng Tianwu mungkin tidak sekuat dia saat ini, tetapi bakat bawaannya sudah cukup untuk membuatnya takut padanya. Dia mungkin tidak cocok untuknya sekarang, tetapi bagaimana dengan beberapa tahun kemudian? Kemajuan Feng Tianwu jelas diketahui oleh semua orang. Hanya butuh setengah tahun baginya untuk naik ke peringkat ke-23 di peringkat surga sejak dia memasukinya. Kecepatan kemajuannya sangat cepat sehingga mengejutkan semua orang. Meskipun Feng Tianwu belum menembus Saint Stage pada saat ini, kekuatannya saat ini kemungkinan besar cukup baginya untuk masuk 10 besar peringkat surga. Jika seseorang seperti dia menerobos ke Saint Stage, dia kemungkinan besar akan cukup kuat untuk melawannya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang penggarap bela diri Saint Stage biasa. Karena alasan ini, dia tidak berani berbicara lagi di hadapan tatapan dingin Feng Tianwu. Menurut pendapat Pak Tua Yin, apakah itu pemimpin Sekte Drift Blaze Sekte, atau Feng Tianwu, dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Mungkin, Feng Tianwu mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya dalam beberapa tahun lagi. Namun, kata-kata Pak Tua Yin telah mengubah suasana tempat itu. Lebih dari 90% mata pada Duan Lingtian mengandung sedikit rasa jijik juga. Seolah-olah mereka benar-benar menganggap Duan Lingtian sebagai anak laki-laki cantik yang hidup dari seorang wanita. Ketika mereka melihat bagaimana Feng Tianwu membentak Pak Tua Yin, mereka semua tahu dia melindungi penasihat sementara klan situ, Duan Lingtian. Karena alasan ini, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Namun, mereka tidak menahan tatapan mereka. Mereka penasaran bagaimana reaksi Duan Lingtian dalam keadaan seperti itu. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian akhirnya berdiri. Setelah melirik sekelilingnya, dia melihat Feng Tianwu lagi dan tersenyum. Tianwu, kamu tidak harus mengakui kekalahan. Anda dan saya belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kita akhirnya bertemu, saya juga ingin tahu seperti apa basis kultivasi Anda saat ini. Petik 2, Bab 1595, Fenomena Burung Api. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kakak Duan, kamu tidak perlu peduli dengan apa yang mereka katakan. Ketika Feng Tianwu mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia, tentu saja, mengira harga dirinya terluka, membuatnya mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Menurutnya, kemajuannya beberapa tahun ini bisa dianggap sangat cepat. Meskipun kakak Duannya dulu lebih kuat darinya, mungkin sekarang tidak demikian. Jika mereka benar-benar bertarung, dan dia dengan sengaja menunjukkan belas kasihan, mereka akan menjadi bahan ejekan. Lagi pula, ada banyak pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang hadir di tempat kejadian yang akan dapat melihat apakah dia melepaskan semua kekuatannya atau tidak. Jika dia dengan sengaja menunjukkan belas kasihan, segalanya mungkin menjadi lebih buruk bagi kakak Duannya. Singkatnya, seperti yang lain, Feng Tianwu tidak merasa Duan Lingtian akan mampu mengalahkannya. Namun, dia tidak peduli apakah Duan Lingtian kuat atau tidak. Bahkan jika Duan Lingtian hanyalah orang biasa, cintanya padanya akan tetap tidak berubah karena dia mencintainya, bukan basis kultivasinya. Tianwu, kamu salah paham. Anda sudah mengenal saya begitu lama, jangan bilang Anda bahkan tidak tahu orang seperti apa saya. Saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang saya, namun, saya mendengar bahwa basis kultivasi Anda telah membuat kemajuan luar biasa setelah beberapa tahun ini, dan hanya dalam 6 bulan, Anda bahkan telah naik ke posisi ke-23 di Istana Yuan Punggung Selatan. Peringkat surga, aku benar-benar penasaran, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini dan menunjukkan kepada saya apa yang telah Anda capai. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Dia tidak marah dengan pendapat orang-orang tentang dia. Ketika Feng Tianwu mendengar kata-katanya, perhatiannya terfokus pada mata Duan Lingtian.
Ketika dia melihat kepercayaan di matanya, hatinya kacau. Ini bukan pertama kalinya dia melihat tatapan seperti itu di mata Duan Lingtian. Mungkinkah kakak Duan juga mengalami pertemuan kebetulan setelah dia datang ke tanah suci Dao Marsial? Feng Tianwu berpikir dalam hati. Karena kakaknya Duan datang hari ini dengan identitas penasihat sementara klan Situ untuk menantangnya, dia yakin dia pasti telah mendengar tentang pencapaiannya dan tahu dia cukup kuat untuk masuk 10 besar di peringkat surga. Yang benar adalah dia memang bisa masuk 10 besar di peringkat surga kapan saja dia mau dengan kekuatannya saat ini. Ketika dia melihat betapa yakinnya kakak Duannya, dia langsung tahu bahwa dia pasti mengalami pertemuan kebetulan seperti yang dia lakukan setelah dia datang ke tanah suci Dao Marsial. Selain itu, dia yakin dia bisa mengalahkannya juga. Feng Tianwu tidak lagi menolaknya dan hanya mengangguk. Mata semua orang yang hadir di tempat kejadian, termasuk Ziyun, pemimpin sekte Drift Blaze Sect, langsung menyala. Mata mereka seterang bintang yang menerangi langit malam. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang yang menonton di samping mundur sedikit untuk memberi ruang bagi pertempuran Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Semua mata mereka terfokus pada Duan Lingtian dan Feng Tianwu yang akan bertarung. Saya tidak percaya tuan-duan dari klan Situ akan bersikeras melawan Lady Feng bahkan setelah dia ingin mengakui kekalahan. Mungkinkah dia yakin dia akan bisa menang? Banyak orang yang awalnya tidak terlalu memikirkan Duan Lingtian mulai ragu. Itu mungkin tidak terjadi. Mungkin, Duan Lingtian berpikir Lady Feng akan bersikap lunak, dan dia hanya ingin mengadakan pertunjukan untuk kita, orang lain menimpali. Menampilkan pertunjukan. Jangan lupa ada banyak senior di sini yang berada di Saint Stage, akan mudah untuk mengetahui apakah Lady Feng sengaja bersikap lunak dan menunjukkan belas kasihan. Tepat sekali, jika Lady Feng benar-benar menunjukkan belas kasihan, Duan Lingtian akan lebih dipermalukan. Sekelompok orang berbisik satu sama lain. Meskipun tidak keras, kata-kata mereka masih didengar oleh Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Kerutan segera muncul di wajah Feng Tianwu. Di sisi lain, Duan Lingtian benar-benar tenang. Seolah-olah dia tidak terganggu oleh kata-kata itu sama sekali. Sebenarnya, dia sama sekali tidak terganggu dengan kata-kata itu. Tunjukkan belas kasihan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Tianwu saat ini, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Apalagi dia tidak berbohong sebelumnya. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat Tianwu. Dia tahu dia kuat, tetapi dia hanya akan tahu seberapa kuat dia jika mereka bertarung. Tianwu, kamu bisa menyerang. Tidak perlu bersikap lunak. Anda bisa keluar semua. Duan Lingtian berkata kepada Feng Tianwu melalui transmisi suara saat dia memandangnya. Kakak Duan, apakah kamu benar-benar percaya diri? Dengan kekuatan saya saat ini, tidak masalah bagi saya untuk masuk 10 besar di peringkat surga. Feng Tianwu tidak bisa tidak bertanya melalui transmisi suara. Jangan khawatir. Jawaban Duan Lingtian meyakinkan Feng Tianwu. Saat ini, Feng Tianwu juga mulai bergerak. Ketika dia mengangkat kedua tangannya yang ramping, energi sejati yang membakar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Itu benar, energi sejatinya sangat panas. Energi sejati Feng Tianwu berbeda dari penggarap bela diri tahap Sein Rudiment biasa. Itu memancarkan aura panas terik yang jelas bisa dirasakan oleh orang-orang yang berdiri jauh. Energi sejatinya memiliki atributnya. Basis kultivasi Feng Tianwu hanya selangkah lagi dari Saint Stage. Pada saat ini, hati para pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari berbagai sekte tersentak. Mereka semua bingung. Sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Stage, mereka, secara alami, tahu apa arti energi sejati Feng Tianwu yang sangat panas. Karena energi sejatinya telah mencapai level ini, ditambah dengan bakat bawaannya, dia akan membutuhkan paling lama 1 tahun untuk menerobos ke Saint Stage. Pada saat ini, bahkan Patua Yin dari Sekte Skyrek menyesali tindakannya sebelumnya yang meremehkan Duan Lingtian. Jika dia tahu sebelumnya bahwa basis kultivasi Feng Tianwu telah mencapai tingkat seperti itu, dia tidak akan mengambil risiko menyinggung Feng Tianwu hanya untuk mendapatkan kesenangan dari menghina Duan Lingtian. Sangat disayangkan tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Saat energi sejati yang berkobar melonjak keluar dari Feng Tianwu, menyebabkan udara terlihat seperti terbakar, pedang raksasa yang memancarkan api samar terkonsolidasi di atas kepalanya juga. Aura dari pedang itu seolah-olah mampu membakar segalanya. Terlepas dari pedang raksasa itu, seekor binatang raksasa juga muncul di atas kepalanya.
Itu adalah binatang tipe terbang. Binatang itu memiliki energi merah darah yang berkilauan di sekujur tubuhnya. Selain itu, api juga tampak menyala samar di tubuhnya. Saat itu muncul, itu menyebabkan udara yang sudah panas menjadi lebih panas. Sampai-sampai beberapa murid sekte Driftblaze dengan basis kultivasi yang lebih rendah harus mundur jauh karena mereka tidak tahan dengan aura panas. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka melihat Feng Tianwu. Ini adalah Lady Feng dari sekte Driftblaze mereka, kebanggaan seluruh sekte Driftblaze. Pada saat ini, mereka semua bangga menjadi anggota sekte Driftblaze. Ini adalah Phoenix. Ketika Duan Lingtian melihat binatang raksasa tipe terbang di atas kepala Feng Tianwu, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Binatang raksasa itu setidaknya 70% hingga 80% mirip dengan Phoenix yang dia kenal di kehidupan masa lalunya. Penatua Huo, apakah ini Phoenix? Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya kepada Penatua Huo yang berada di pagoda indah 7 harta karun. Penatua Huo adalah gagak emas berkaki 3, binatang varian kuno, dan dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan. Karena alasan ini, Duan Lingtian hampir yakin Penatua Huo akan dapat mengidentifikasi apakah fenomena binatang raksasa yang telah dikonsolidasikan Tianwu adalah Phoenix atau bukan. Ini adalah burung api, subspesies dari Phoenix. Sepertinya dunia ini tidak hanya memiliki naga surgawi, tetapi juga memiliki Phoenix. Suara Penatua Huo memasuki telinga Duan Lingtian tepat waktu. Gadis ini cukup beruntung. Dia benar-benar berhasil mendapatkan esensi darah burung api. Selain itu, burung api yang telah dia padatkan juga bukan burung api biasa. Burung api, sebuah subspesies dari Phoenix. Duan Lingtian akhirnya mengerti. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Feng Tianwu berhasil menemukan sesuatu yang begitu kebetulan, dia masih merasa bahagia untuknya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menemukan bahwa area dalam radius 100 meter di sekitar Tianwu tiba-tiba menjadi panas terik. Bahkan dia diselimuti aura panas itu. Di bawah pengawasan semua orang, api yang membakar tiba-tiba muncul di sekitar Feng Tianwu dalam radius 100 meter. Meskipun nyala api tampak lemah, ketika mereka bergabung, aura mengerikan itu menjadi lebih panas. Feng Tianwu yang berdiri di tengah wilayah yang menyala tampak seperti permaisuri api. Jelas dia mengendalikan api. Apakah itu senjata konsolidasi energi sejati, binatang konsolidasi energi sejati, atau wilayah konsolidasi energi sejati, semuanya dilemparkan dengan sangat cepat oleh Feng Tianwu. Itu sangat cepat sehingga beberapa orang bahkan tidak bisa menangkap apa yang terjadi. Suara mendesing. Segera setelah itu, Feng Tianwu mulai bergerak. Api di wilayahnya mengelilinginya di samping. Anehnya, sepertinya itu berubah menjadi baju besi, menjaganya saat dia menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah bola api telah lewat di belakangnya. Bau terbakar bisa tercium di udara. Dia benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak pembangkit tenaga listrik Saint Stage di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat Feng Tianwu membuatnya bergerak. Sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Stage, mereka bisa melihat Feng Tianwu tidak menunjukkan belas kasihan sejauh ini. Terlepas dari itu, menilai dari kekuatan yang dia keluarkan, mereka merasa dia memiliki peluang besar untuk menang bahkan jika dia menantang mereka yang berada di 5 besar peringkat surga, apalagi 10 besar. Pemimpin Sekte Ziyun benar-benar telah mendapatkan murid yang baik. Banyak pembangkit tenaga Saint Stage dari berbagai wajah sekte dipenuhi dengan kecemburuan, dan gangguan ketika mereka melihat Ziyun, pemimpin Sekte Driftblaze Sect. Ziyun sudah begitu kuat dalam dirinya sendiri. Sekarang, dia bahkan memiliki seorang murid yang dapat dengan mudah mengalahkan murid-murid mereka. Semuanya hijau karena iri. Nyonya Feng sangat kuat. Menilai dari pendiriannya, sepertinya dia benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Aku ingin tahu apakah penasihat sementara klan Situ akan mampu menangani ini. Saya pikir itu tidak mungkin. Sekelompok orang menyaksikan arena dengan konsentrasi penuh. Mereka semua sangat ingin melihat bagaimana Duan Lingtian akan menghadapi Feng Tianwu yang begitu kuat. Pada saat ini, sepertinya mereka semua bisa melihat adegan Duan Lingtian dikalahkan hanya dalam satu pukulan.